Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandini Arsya Putri dari Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepailitan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kepailitan itu? Kepailitan merupakan kondisi atau keadaan di mana pihak debitur tidak bisa menyelesaikan pembayaran kepada pihak yang memberikan hutang atau yang biasa disebut kreditor. Keadaan ini menjadi hal lumrah dalam dunia bisnis dan usaha. Yang kedua, bagaimana pengertian pailit menurut dasar hukumnya? Adapun dasar hukum kepailitan yaitu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut UU Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Yang ketiga, apa sih pengertian dari kurator, kreditor, dan debitor? Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikan, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Selanjutnya, pengertian debitur. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar, dikembalikan pelunasan pada masa yang akan datang. Sedangkan kurator adalah orang yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Yang keempat, hak-hak dan kewajiban perusahaan yang dapat dipailitkan. Pertama, debitur berhak mengajukan rencana perdamaian. Dalam rencana perdamaian ini, ada beberapa usulan yang bisa diajukan oleh debitur atau perusahaan yang terancam pailit. Usulan itu seperti memperpanjang waktu jangka tempo, menghapus penalti, pengurangan tingkat bunga, pemotongan pokok, konversi utang menjadi saham, atau hak membeli atas utang. Kedua, hak untuk mengajukan kasasi dan peninjauan kembali. Jika telah diputuskan permohonan pernyataan pailit, maka hak berupa upaya hukum untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bisa dilakukan. Perihal pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung ini sendiri diatur dalam pasal 11 ayat 1. Selain itu, dapat juga diajukan peninjauan kembali yang ketentuannya sudah diatur dalam pasal 14 UU Kepailitan. Yang ketiga, kewajiban untuk membayar utang pada kreditur. Selain melakukan haknya, perusahaan yang memiliki utang atau debitur ini tentunya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Jika semua syarat pengajuan sudah terpenuhi, maka seluruh harta perusahaan secara otomatis akan menjadi harta pailit. Harta pailit inilah yang akan digunakan untuk melunasi semua utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, apa sih perbedaan kepailitan dengan insolvensi itu? Pailit adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan yang bertindak sebagai debitur dinyatakan bangkrut atau pailit akibat tidak mampu untuk membayar hutang kepada si kreditur. Sedangkan insolvensi adalah keadaan orang atau perusahaan yang tidak dapat membayar utang atau kewajiban keuangannya dengan tepat waktu. Perusahaan atau orang yang terkena kondisi ini dikatakan berada dalam posisi insolven. Yang keenam, apa akibat hukumnya jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan? Akibat hukumnya jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan adalah dicabutnya putusan pailit sebagai akibat kurangnya harta untuk membayar biaya kepailitan, membawa konsekuensi dibubarkannya suatu perseroan. Dalam harap perseroan dibubarkan, dalam pasal selanjutnya ditentukan bahwa suatu pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Selama proses pembubaran ini, perseroan masih tetap memiliki status sebagai badan hukum sampai dengan selesainya proses likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Yang ketujuh, apa saja prosedur dan syarat yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pailit? Prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh pernyataan pailit dari pengadilan niaga ada 8.
Yang pertama, pengajuan ke pengadilan. Yang kedua, penyampaian pernyataan permohonan pailit. Yang ketiga, sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Yang keempat, pemanggilan debitur oleh pengadilan. Yang kelima, pemanggilan kreditur. Yang keenam, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Yang ketujuh, putusan pengadilan terkait kepailitan. Dan yang kedelapan, pembacaan putusan. Kedelapan, siapa sajakah yang dapat mengajukan pailit? Pertama, debitur yang memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhadap kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar salah satu dari hutang tersebut. Yang kedua, kreditur yang meminjamkan uang kepada debitur dengan mengajak satu kreditur lainnya untuk mengajukan permohonan pailit. Yang ketiga, kejaksaan atas alasan kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia apabila debiturnya adalah bank. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitur adalah perusahaan efek. Dan yang keenam, Menteri Keuangan apabila debiturnya adalah BUMN di bidang kepentingan publik, perusahaan dana pensiun, asuransi, dan reasuransi. Selanjutnya, kesembilan, bagaimana akibat hukum dengan adanya putusan pailit? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitur yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitur atau si pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit, pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan. Selanjutnya, yang ke-10, siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan? Yang pertama debitur, yang kedua kreditur, yang ketiga Bank Indonesia, yang keempat Bursa Efek, yang kelima OJK, yang keenam perusahaan asuransi, yang ketujuh badan hukum, dan yang kedelapan perseroan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan atas kesalahannya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.